Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pagi ini kita berkumpul kembali setelah melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban kaum muslimin dan muslimat, melaksanakan salat subuh, khususnya kaum laki-laki secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, masih berkaitan dengan rangkaian pembahasan rahasia kematian yang diikuti dengan kehidupan barzakh, satu kehidupan yang dialami oleh setiap manusia setelah mereka menemui pemisahnya, yaitu dengan kematian. Mereka akan berpisah dengan kehidupan dunia dan berpindah kepada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan barzakh, hayatun barzakhiyah. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang terakhir bahwa pada kehidupan barzakh ada yang mendapatkan kenikmatan. Sepanjang dia menunggu datangnya hari kiamat, maka dia senantiasa mendapatkan nikmat barzakh tersebut yang sering dikenal juga dengan nikmat kubur. Sampai datangnya hari kiamat dan dibangkitkannya manusia dari dalam kuburnya dan dikumpulkan di mahsyar, terus mereka mendapatkan nikmat. Dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang nikmat kubur ini, baik itu dari Al-Quran, terkhusus lagi lebih banyak dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tidaklah sebanyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang siksa kubur. Cerita-cerita dari Nabi SAW, informasi dari Nabi SAW tentang berbagai macam siksaan di dalam kubur atau siksaan barzakh itu lebih banyak beliau ceritakan, karena lebih banyak beliau alami, ditampakkan, diperlihatkan kepada beliau dari sebagian besar orang-orang yang tersiksa di alam barzakhnya. Oleh karena itu kita dapati Nabi SAW lebih sering memerintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dibandingkan perintah Nabi kepada kita untuk meminta nikmat kubur. Dia lebih banyak mengingatkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, dari azab kubur. Kenapa? Karena seorang yang sudah terbebas, selamat dari siksa kubur, maka pasti yang dia dapatkan adalah kenikmatan di dalam barzakhnya, di alam kuburnya. Nah, maka dari itu
penting bagi kita semua untuk melihat dari dalil-dalil tersebut sebab-sebab tersiksanya seorang di alam barzakhnya. Sebab-sebab tersiksanya seorang mendapatkan siksa, mendapatkan azab di alam barzakhnya atau yang dikenal dengan di alam kubur. Dan alam kubur yang kita kenal di kubur, di bawah tanah, yang dialami oleh sebagian orang-orang yang telah meninggal dunia, karena ada orang yang meninggal dunia tidak dikubur, tidak ditanam di dalam tanah, meninggal ditelan buaya, meninggal di atas udara, terbakar, hangus jadi debu. Nah, mereka tidak merasakan proses penguburan jenazahnya. Namun bukan berarti mereka terbebas dari semua kejadian yang ada dalam alam barzakh itu sendiri. Mereka akan tetap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan Rabb, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Oleh karena itu, apa yang dialami oleh sebagian orang di alam kuburnya itu bagian dari barzakh namanya. Bagian dari kehidupan barzakh. Apa yang dialami oleh sebagian orang yang meninggal dunia dengan proses dikuburkan, kemudian didudukkan oleh malaikat, ditinggalkan oleh saudaranya, dia masih mendengar seretan sendal saudaranya yang meninggalkannya. Maka ini bagian dari kehidupan barzakh namanya. Nah, ada kehidupan-kehidupan barzakh yang lainnya yang diceritakan oleh Nabi SAW, terutama kehidupan barzakh bagi orang-orang yang mendapatkan siksaan. Seperti yang akan kita sebutkan ini, dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar sebab-sebab ini kita jauhi. Karena ini merupakan sebab-sebab tersiksanya seorang di alam barzakhnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah perbuatan syirik, kesyirikan, syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab utama tersiksanya seorang di alam barzakhnya. Tersiksanya seorang di alam barzakhnya dikarenakan melakukan perbuatan kesyirikan dan yang semisal itu, yaitu kekufuran dengan tingkatan kufur akbar, syirik akbar. Ini menyebabkan seorang akan tersiksa di alam barzakhnya. Dan ini telah ditunjukkan di dalam beberapa dalil, di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Fir'aun. Apakah Fir'aun mendapatkan nikmat di alam barzakhnya? Ya jelas tidak. Allah taala ceritakan dia mendapat siksa di barzakhnya, di alam barzakhnya. Walaupun proses kematiannya enggak dikubur, enggak ditanam, tapi tenggelam. Bahkan jasadnya masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Lalu di mana alam kuburnya? Nah, makanya kita katakan tadi bahwa proses penguburan ya dari alam kubur tadi itu bagian dari barzakh. Jadi kehidupan barzakh itu atas kehendak Allah Ta'ala tidak sama satu dan yang lainnya, berbeda-beda. Nikmat kubur yang didapatkan seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan terakhir, nikmat kubur saja di antara orang-orang beriman beda-beda. Nikmat barzakh yang dirasakan orang yang mati syahid enggak sama dengan nikmat barzakh yang dirasakan oleh orang-orang yang meninggalnya mungkin karena sakit atau karena sebab-sebab yang lainnya selain dari mati syahid. Berbeda-beda nikmat yang mereka dapatkan. Nah, demikian juga siksaan dari siksaan yang ditimpakan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian manusia setelah kematiannya itu berbeda-beda. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan kufur akbar, syirik akbar ini menjadi sebab tersiksanya seorang di alam barzakhnya seperti sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun. Di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. Dalam surat Ghafir ayat yang ke-46
Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa yang dialami Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka itu diperlihatkan, ditampakkan, dipertontonkan. Nah, ini bedanya dengan orang-orang beriman yang telah memasuki alam barzah setelah kematian. Yang dipertontonkan kepada mereka apa? Surga, nikmat surga, dibukakan pintu surga, diperlihatkan kepadanya surga tersebut sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini kenikmatan orang-orang yang beriman. Tapi tidak pada orang-orang yang tidak beriman, kufur. Demikian juga kufur akbar, syirik akbar. Kalau Fir'aun, apa yang dia lakukan adalah perbuatan kufur. Ya, pengingkaran dengan pengingkaran yang sangat besar, tidak mengakui rububiyah Allah, uluhiyah Allah, tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, justru dia menobatkan dirinya sebagai Rabbul A'la, sebagai Rabb yang paling tinggi. Ini kufur yang sangat besar. Maka Allah Ta'ala mengatakan neraka itu diperlihatkan kepadanya pagi petang, wuduan wa asyian. Sehingga sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa nanti orang yang ada di alam barzakh pun akan merasakan adanya pagi petang, penantian hari kiamat. Dalam menanti hari kiamat, yaumul akhir, yang terakhir, itu alam yang terakhir. Mereka menanti dalam keadaan tersiksa, ada yang menanti dalam keadaan bahagia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika ditegakkannya sa'ah yaitu hari kiamat, maka Allah akan katakan kepada malaikat-malaikatnya, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya kepada siksaan yang paling besar. Nah, ini baru masuk hari kiamat. Ini baru di yaumul akhir. Di yaumul akhir disiksa lagi. Berarti kalimat sebelum itu, sebelum Allah menceritakan tentang kejadian kiamat, kejadian itu di mana? Di barzakh. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir, ketika kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, tatkala beliau memberikan penjelasan tentang ini dan ulama yang lainnya, ulama tafsir yang lainnya, saya menukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Memberikan penjelasan kepada ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayah aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala azabil barzakh fil qubur. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ini adalah ayat yang merupakan dasar yang sangat kuat sebagai pendalilan ahli sunnah wal jamaah tentang adanya siksaan barzakh, yaitu bagian dari alam kubur juga namanya. Siksaan barzakh. Ada nikmat barzakh, ada azab barzakh. Itu sama seperti kita mengatakan siksa kubur, nikmat kubur. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada sebagian mungkin terlihat agak bingung. Barzakh sama kubur sama atau beda? Nah, kan begitu. Maka penyebutan secara umumnya adalah alam barzakh. Bagian dari alam barzakh ini ada yang dirasakan sebagian orang di kubur, ketika dikubur, ya, dihimpit oleh tanah, kan ada hadisnya, sehingga bertemunya dua tulang rusuknya. Ada yang tidak. Ada yang beda, maksudnya berbeda kondisi dan keadaan barzakhnya. Seperti tadi kenikmatan. Nah, siksaan juga seperti ini. Nanti akan kita dapati beberapa bentuk siksaan barzakh yang lainnya dari sebab-sebab perbuatan. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya kenapa Fir'aun mendapatkan siksaan barzakh seperti ini, dikarenakan kekufuran yang dia lakukan. Jadi sebab-sebab tersiksanya seorang di alam barzakhnya, di alam kuburnya, karena sebab kekufuran. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik akbar
ataupun perbuatan syirik secara keumuman, karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Inna syirka la zulmun azim. Pernah satu saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabatnya jalan-jalan, seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Sabit, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Zaid bin Sabit menceritakan radhiyallahu anhu, bainama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlah lahu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan di satu kebun miliknya Bani Najjar, beliau jalan-jalan. Beliau pada waktu itu sedang mengendarai seekor baghlah, bighal, ya, ini peranakan dari kuda dan keledai, bighal. Beliau sedang berada di atas bighalnya. Wa nahnu ma'ahu, dan kami waktu itu bersama beliau di jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di atas ya bighalnya memasuki kebun milik Bani Najjar, kebun kurma. Karena itulah umumnya kebun di sana, yaitu kebun kurma. Idh hadat bihi fakadat tulqihi. Maka pada waktu itu tiba-tiba bighal yang ditunggangi oleh Nabi, yang dikendarai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak tenang, hampir-hampir ingin melempar Nabi. Biasa kan kalau naik kuda itu sudah tidak tenang, bisa terlempar orang di atasnya. Ya, jadi seperti dia menemukan sesuatu, tidak tenang bighal tersebut. Wa idza akburun sittah au khamsah au arba'ah, kata Zaid, pada waktu itu ternyata tiba-tiba kami menyaksikan di hadapan kami ada beberapa kuburan. Dia tidak bisa memastikan, sekitar 6, 5 atau 4. Begini gayanya bahasa Arab. Kalau mengira-ngira, kalau kita kan antara 4, 5 atau 6, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab dari yang banyaknya duluan, sekitar 6, 5 atau 4. Ya gitu ya. Kalau kita gimana? Biasanya kan berapa kira-kira jumlahnya? Ya antara 4, 5 atau 6. Jarang kita bilang kira-kira antara 6, 5, 4. Nah di sana begitu. Nah, kata Zaid begitu. Kira-kira kuburnya itu antara 6, 5 atau 4 lah jumlahnya. Seperti itu. Taib. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun pada waktu itu langsung berkata, "Man ya'rif ashab hadhil akbur?" Siapa yang tahu tentang orang-orang yang dikuburkan di sini? Ada yang tahu enggak ini siapa ini? Faqala rajulun, ada seorang yang ikut bersama Nabi pada waktu itu, dia mengatakan, saya tahu ini siapa yang dikubur di sini. Di kebunnya Bani Najjar tadi, ya, di kebunnya Bani Najjar. Qala, maka beliau pun berkata kembali, famata mata haula'i, kapan orang-orang ini meninggal dunia? Apa sebabnya? Qala, maka rajul tadi pun berkata, matu fil isyrak. Ya, orang-orang ini mati waktu itu dalam keadaan berbuat kesyirikan, kata laki-laki tersebut. Faqala, maka beliau pun mengatakan, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha, sesungguhnya umat ini akan mendapatkan ya bala. Tubtala itu akan mendapatkan bala di dalam kubur-kubur mereka. Falaula alla tadafanu, kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan satu dan yang lainnya, la da'autullah, niscaya aku akan berdoa minta kepada Allah, ayyusmi'akum min adzabil qabr, agar Allah memperdengarkan kepada kalian siksaan kubur. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin sekali berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendengar orang yang tersiksa di dalam kubur tersebut. Falaula tadafanu, kata Rasulullah, kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan. Ya, beliau khawatir karena kita kan saling menguburkan jenazah. Ada yang meninggal kita kuburkan. Nah, beliau khawatir kalau sekiranya beliau minta kepada Allah Ta'ala agar kita bisa mendengar orang yang tersiksa di dalam kubur, beliau khawatir bisa lari semua kita.
Ya, bisa kita tinggalkan jenazah tadi karena sudah mendengar yang lainnya, kuburan-kuburan yang lainnya sedang tersiksa ataukah tidak. Nah itu. Jadi kalau bukan karena kalian saling menguburkan, niscaya aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur itu. Alladzi asma'u minhu, yang aku bisa mendengarnya, kata Rasulullah. Jadi beliau bisa dengar dengan izin Allah. Mukjizat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah taala untuk mendengar sebagian orang-orang yang dikubur itu tersiksa atau tidak. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pelepah kurma di atas 2 kubur? Karena beliau bisa dengar waktu itu sedang disiksa. Sehingga ini kias yang benar, ini kias yang tepat. Ketika ada orang-orang yang mampu mendengar kuburan itu atau penghuni kubur itu disiksa, maka silahkan dia melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau dia tidak bisa mendengar, maka tidak ada alasan meletakkan apapun di atas kuburan. Ya, karena kias ini harus sesuai dengan ilahnya. Mengkiaskan sesuatu harus sesuai dengan alasan dari dalil itu sendiri. Taib. Jadi ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa aqbala alaina biwajhihi, dan pada waktu itu beliau langsung menghadapkan wajahnya kepada kami seraya beliau berkata, ta'awwadzu billah min adzabin nar, ta'awwadzu billah min adzabil qabr, minta perlindunganlah kepada Allah dari siksa neraka, minta perlindunganlah kepada Allah dari siksa kubur. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak-banyaklah minta kepada Allah agar kita dilindungi dari siksa kubur. Taib. Itu diantara sebab, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Sebab utama tersiksanya seorang di alam barzahnya. Sebab yang lainnya adalah an-nifaq, perbuatan kemunafikan. Mana dalilnya? Kata para ulama, salah satu ayat yang di sana menunjukkan bahwa kemunafikan ini merupakan sebab tersiksanya seorang di dalam kubur. Apakah itu nifak akbar? Ya jelas. Syirik dan kufur tadi juga. Bukan berarti kalau begitu kufur asghar nggak tersiksa. Ya tidak. Tapi yang diceritakan dalam hadis tadi secara umum, diantaranya Fir'aun, ya jelas kekufuran, jenis kekufuran Fir'aun adalah kufur akbar. Tapi tidak menafikan bahwasanya kufur asghar juga terancam dengan itu, karena secara umum masuk kepada kalimat kufur. Kufur kecil apa ya? Banyak. Kufur perbuatan penyebutannya kafir tapi belum keluar dari Islam, seperti tidak sholat, kan kata Rasulullah kufur, kafir. Ya. Kemudian membunuh saudaranya, kafir. Sama muslim membunuh itu kafir. Tapi bukan kafir yang dimaksud keluar dari Islam. Dan banyak kalimat-kalimat kufur yang disebut oleh Rasulullah SAW, seperti istri itu kafir ketika durhaka kepada suami, penyebutannya kafir. Ya, tapi kafir di sini bukan maksudnya apa? Kafir keluar dari Islam, tapi kafir sini pengingkaran. Yang itu pengingkaran belum mengeluarkannya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Masih dikatakan muslim tapi dengan muslim atau muslimah yang sangat lemah imannya karena enggak sholat. Kan gitu. Baik. Nah, demikian juga kemunafikan merupakan salah satu sebab tersiksanya seorang di dalam kuburnya, baik itu nifak akbar, itu nifak i'tiqadi, menyembunyikan kufurnya dalam hati, dia tidak beriman, pada sejatinya hakikatnya dia tidak beriman, akan tapi tampilannya menunjukkan dia beriman. Ini nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ada nifak asghar, nifak kecil. Namanya nifak amali, nifak kemunafikan pada amal. Seperti berbicara dusta, diberi amanah khianat. Nah, itu ya, dalam hadis kan disebutkan, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa, jika janji diingkari, wa idza tumina khana, jika dikasih amanah dikhianati. Nah, ini nifak kecil. Ya, secara umum perbuatan kemunafikan ini masuk kepada ancaman tersiksanya di alam kubur, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." Dan di antara orang-orang
ya A'rab, orang-orang pada waktu itu orang Arab pedalaman yang hidup di sekeliling kalian itu ada orang-orang munafikun. Wa min ahlil Madinah, demikian juga dari penduduk kota Madinah ada yang munafikun. Pada waktu itu ada orang-orang munafik, marodu 'alan nifaq, yang mana mereka sangat berlebihan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum, kata Allah, engkau ya Muhammad tidak mengetahui siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, tapi kami, kata Allah, mengenal mereka. Siapa-siapa orang munafik di sekelilingmu. Lalu apa kata Allah? Sanu'adzibuhum marrataini. Lihat, kami akan siksa mereka dua kali. Nah, para ulama tafsir ketika menjelaskan apa makna kalimat Allah Subhanahu wa taala sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila adzabin adzim, kami akan siksa mereka dua kali, kemudian kami akan kembalikan mereka kepada siksaan yang besar. Mereka mengatakan sanu'adzibuhum marratain, seperti yang disebutkan oleh Qatadah, ya, Rabi bin Anas dan yang lainnya. Kata mereka makna kami akan siksa mereka dua kali, ihdahuma fid dunya wa ukhra hiya adzabul qabr. Siksaan yang pertama kami akan siksa mereka ketika masih di dunia. Siksaan yang kedua kami akan timpakan siksaan bagi mereka di alam kuburnya, di barzakhnya. Kemudian ayat lanjutannya apa? Summa yuradduna ila adzabin azim. Kemudian kami kembalikan mereka kepada siksaan yang lebih besar lagi. Itulah dia siksaan neraka Jahannam, dan mereka munafikun diletakkan oleh Allah di kerak neraka paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Taib, itu dia kemunafikan. Kemudian yang ketiga, di antara perbuatan ataupun amalan buruk yang bisa menyebabkan tersiksanya seorang di alam kuburnya ataupun mendapatkan siksaan barzakh adalah orang-orang yang mempelopori perbuatan keburukan, ya, terutama dalam hal yang sangat berhubungan erat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mempelopori perbuatan yang merusak Islam, yang mempelopori perbuatan-perbuatan, ya, keburukan di dalam Islam, yang itu sangat diingkari di dalam Islam, seperti kesyirikan dari jenis-jenisnya, dia yang mempeloporinya. Nah ini, ya, dia yang mendahuluinya, dia yang mencontohkannya. Mana dalilnya? Ya ini apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda, Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai, Ra'aitu Amr ibn Amir al-Khuzai yajurru qusbahu finnar kana awwala man sayyaba sawaib. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat Amr bin Amir al-Khuzai, dia menarik-narik ususnya di dalam api, karena dia adalah orang yang pertama kali mempelopori perbuatan saibah, sawaib. Apa itu saibah? Kata para ulama, saibah adalah perbuatan ahlul jahiliyah dengan mengkarantina naqoh, ya, unta ataupun baqarah ataupun syah. Jadi dikarantina tadi, dikurung. Baqarah kah itu, apakah sapi, apakah unta, ataukah itu kambing, itu dikarantina, dikurung. Apa tujuannya? Dan dikurung itu tujuannya supaya dia tidak ditunggangi, tidak dikendarai, tidak dibuat untuk ngangkut barang dan semisalnya. Pokoknya dibuat khusus lah. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada berhala. Itu namanya sawaib. Ya. Dan pada waktu itu Amr ibnu Amir al-Khuzai, dialah orang yang pertama melakukan perbuatan ini. Dialah orang yang pertama kali, kata Rasulullah, kana awwala man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama berbuat ini. Dan mengatasnamakan itu ibadah kepada Allah.
Dialah yang mengatasnamakan perbuatan itu adalah ibadah kepada Allah katanya. Karena orang-orang musyrikun di masa jahiliyah, mereka berbuat itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah, bukan meninggalkan Allah, bukan. Orang-orang musyrikun itu bukan orang yang tak percaya kepada Allah, bukan. Orang-orang musyrikun adalah orang-orang yang sangat percaya kepada Allah tapi berbuat kesyirikan, menduakan Allah dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini orang pertama mempeloporinya dengan alasan bahwasanya ini persembahan kepada Allah, tapi melalui perantara berhala-berhala tadi melakukan persembahan hewan-hewan tadi. Atau bahasa kita apa ya? Tumbal ya. Nah, tumbal. Nah, sesajen katanya, sesajen, tumbal. Kalau sajen itu biasanya berupa makanan-makanan juga. Kalau tumbal itu memang makhluk bernyawa ya. Nah, jadi ini dia. Nabi melihatnya, menarik-narik ususnya. Qasbah itu apa yang ada dalam perut, ya ususkah tak apa gitu ya. Itu ditarik-tarik di dalam api terbakar sambil dia tarik-tarik ususnya. Kenapa? Gara-gara itu. Jadi para ulama beristidlal bahwasanya inilah siksaan barzah yang diterima oleh Amr tadi. Amr bin Amir al-Khuzai. Kenapa? Karena belum ada yang di neraka. Kan belum ada hisab. Apa yang disaksikan oleh Nabi itu adalah siksaan untuk Amr masih di barzahnya. Makanya kita katakan tadi, nikmat barzah itu beda-beda satu dan yang lainnya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, nikmat barzah untuk mati syahid itu Allah Ta'ala kelilingkan ruhnya di mana? Keluar masuk surga melalui burung di bawah ruh mereka. Ya, ada yang diperlihatkan pintu surga, ada yang memang dimasukkan ke dalam. Itulah barzah beda-beda. Nah begitu juga ini siksaan. Siksaan itu berbeda-beda. Ada yang diperlihatkan, ada yang memang sudah dia dibakar. Ini sambil tarik-tarik ususnya. Taib. Ini siksaan barzah untuk Amr bin Amir al-Khuzai karena dia yang mempelopori pertama kali perbuatan saibah ataupun persembahan makhluk bernyawa atau tumbal kepada berhala-berhala. Taib. Perbuatan yang lainnya yang keberapa sudah tadi? Syirik, kufuran, kemunafikan, ya, mempelopori keburukan. 4 sudah ya? Ya, kalau nanti enggak cukup, ya pertemuan berikutnya ya. Karena memang Nabi SAW lebih banyak diperlihatkan itu. Perlu bagi kita untuk mengetahuinya agar kita berusaha untuk menghindarinya, mengingatkan saudara-saudara kita agar tidak terjatuh pada perbuatan itu. Karena perbuatan itu sebab meruginya seorang setelah kehidupan ini, meruginya seorang di alam barzah karena sebab perbuatan itu. Taib. Yang kelima berarti ya? 4. Nah, yang keempat, salah nomor sendiri ya, yang keempat. Yaitu adamul istibra' minal baul. Tidak menjaga diri dari air kencing. Ya, tidak cebok setelah buang air kecil. Dan sekaligus karena disebutkan dalam satu hadis, ya sekaligus kita sebutkan juga di dalam hadis itu akan disebutkan namimah karena sebab berbuat mengadu domba istilah kita ya, membuat 2 orang bertengkar. Dan pengantar namimah, siapa yang tahu pengantar namimah ini? Siapa yang tahu? Sebelum 2 orang diadu sehingga bertengkar, apa pengantarnya? Ya, Masya Allah, ghibah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ghibah penyebab tersiksanya dalam kubur. Ghibah. Jadi digibahin. Datang ke sini dia ceritain yang di sana. Datang ke sana dia ceritain di sini. Ghibah dulu dia. Baru teradu keduanya. Dan ya, bertengkar keduanya. Ghibah. Jadi hati-hati juga dengan ghibah karena secara tegas Nabi mengatakan ghibah dalam hadis itu, dan ini riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, tentang penyebutan ghibah, yaitu kisah ketika Nabi SAW menemukan 2 kuburan itu yang kita ceritakan tadi. Ya, ini hadisnya cukup panjang karena tidak kita bacakan semuanya, dan ini sudah masyhur hadis ini. Ketika Nabi SAW melewati 2 kuburan, ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan.
Faqala, beliau pun mengatakan, innahuma layu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Ya, fa innahu kabir, padahal sebenarnya itu adalah perkara yang sangat besar. Jadi kata para ulama, maksud beliau kedua orang atau kedua penghuni kubur ini ya menganggap dua perbuatan itu kecil, bukan perkara yang besar, bukan dosa besar. Akhirnya mereka disiksa, menyepelekan istinja setelah buang air kecil dan menyepelekan perbuatan namimah ataupun ghibah. Ya, ghibah itu lagi, itu memang sangat enak. Ya, terbawa dia kalau udah kumpul, terbawa sudah. Ya, terbawa arus, sebagaimana terbawa arusnya hanyutnya seorang di aliran sungai yang deras. Kalau dia tidak benar-benar sadar, maka dia akan tenggelam terus dalam ghibah, bahkan masuk kepada namimah. Tanpa kita sadari ternyata bertengkar mereka. Ya, gara-gara informasi kita. Taib. Jadi itu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kan menjelaskan waktu itu, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua penghuni kubur ataupun kuburan yang pertama, kata Rasulullah, fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama itu tidak istitar. Istitar itu yastatir ya dari kata sitar. Tidak melindungi diri dari air kencingnya. Jadi ketika kita buang air kecil, semaksimalnya usahakan agar terlindungi dari air kencing itu. Ya. Terutama dalam masalah aurat. Ya, dalam masalah aurat. Demikian juga setelah buang air kecil itu. Walaupun dalam riwayat ini disebutkan la yastabri'u, dia tidak menjaga diri, tidak membersihkan diri dari air kencing tersebut, tidak cebok bahasa kita. Itulah sebabnya. Itulah sebab salah satu dari dua penghuni kubur tadi tersiksa gara-gara air kencing. Dan para ulama mengatakan kenapa sebagian besar orang sangat menyepelekan air kencing, ya, sangat menyepelekan buang air kecil dibandingkan buang air besar. Kalau buang air besar itu hampir-hampir tidak kita dapati orang yang selesai buang air besar kemudian dia tidak cebok, itu hampir tidak ada kecuali orang gila ya. Ya kan? Pasti dia akan mencuci, membersihkan, cebok lah bahasa kita. Pasti dia akan istinja setelah buang air besar. Tapi setelah buang air kecil, ini banyak yang sepele. Dia tidak istinja. Dah pergi. Ya atau tidak? Sangat menyepelekan, maka itu yang paling banyak menyebabkan siksa kubur. Makanya dalam hadis yang lain saya sebutkan di sini seperti disebutkan dalam ya dikeluarkan oleh Imam Ad-Daraqutni, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib. Beliau mengatakan inna amata azabil qabri minal baul fatanazzahu minhu. Sesungguhnya kebanyakan penyebab siksa kubur itu gara-gara air kencing yang tidak dibersihkan. Fatanazzahu minhu, kata Rasulullah, bersucilah, lindungilah diri, bersihkanlah dari air kencing itu. Nah, ini dia penyebab tersiksanya di dalam kubur orang tersebut. La yastabra'u la yastatiru minal baul. Wa ammal akhar, kata Rasulullah, adapun penghuni kuburan yang satu lagi, fakana yamshi bin namimah. Adapun satu lagi, kata Rasulullah, sesungguhnya dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau mengatakan wa ammal akhar fayu'adzabu fil ghibah, kata Rasulullah. Ini riwayat yang lain disebutkan masih dengan cerita yang sama. Ya, Rasulullah mengatakan adapun kuburan yang satu lagi dia disiksa karena sebab berbuat ghibah. Dan ketika para ulama melakukan penelitian antara namimah dan ghibah, ternyata sebab terjadinya namimah itu memang diawali dengan ghibah. Enggak ada dua orang ini ada di hadapan, ini ada A si B, kemudian saya katakan kamu ini jelek, ini yang mengatakan itu gitu ya. Ini bisa yang ngomong ini dihantam juga kan begitu. Tapi umumnya mengadu domba itu dengan tidak diketahui oleh yang lainnya dulu. Ya, artinya ghibah. Dia ceritain dulu orang yang tidak ada di hadapannya. Nanti dia datang ke sana, dia cerita lagi di sini, maka teradulah mereka. Taib.
Jadi ini dia. Berapa sudah itu? Ya, tidak bersuci dari air kencingnya, ghibah, namimah. Hitunglah. Yang berikutnya al-kadzib, dusta. Berdusta. Ya, al-kadzib yaitu berdusta, berbohong. Ini merupakan sebab yang paling berbahaya bagi seseorang sehingga tergelincir merugi di alam barzakhnya. Nabi pernah diperlihatkan siksaan. Ya, fantolakna fa'ataina ala rajulin mustalqin. Aku pernah dibawa oleh malaikat, sampailah kami kepada seorang yang sedang terlentang di atas tengkuknya liqafah. Wa idza akharu qaimun, ada satu orang lagi sedang berdiri, alaihi bil kallub min hadid. Orang yang berdiri tadi membawa kallub. Kallub itu semacam gancu tajam. Ya, semacam gancu tajam. Ini diperlihatkan kepada Nabi bersama malaikat waktu itu yang membawanya. Wa idza huwa ya'ti, maka dia datang kepada seorang tadi. Wa yusharshiru shidqah ila qafah. Kemudian apa yang dilakukan yang pegang gancu tadi dari orang yang telentang tadi? Dia sobek, ya, dari tepi mulut ini disobek sampai ke qafah, sampai tengkuk sini. Disobek sini sampai sini. Ya, kemudian mankhornya, wa mankhorhu ila qafah, disobek dari mankhor. Mankhor itu lubang hidung kanan ditarik sampai sobek ke sini, sampai sobek ke sini. Itu diperlihatkan kepada Nabi. Wa ainahu ila qafah, nih tepi mata, ain. Cuk, disobek ke sini, kemudian disobek ke sini. Itu yang disaksikan kepada Nabi. Kemudian beliau pun bertanya kepada malaikat yang membawanya. Kenapa itu? Subhanallah, kata Rasulullah. Mahadzani, ada apa dengan kedua orang ini kok saling, yang satu pegang gancu tadi kok menyobek-nyobek mulut, ya, mulut, hidung dan matanya sampai ke tengkuk. Maka Rasulullah SAW pun, ya, diberikan jawaban, ataupun malaikat tadi pun mengatakan, innahur rajul yaghdu min baitihi fayukadzibul kadzibah tablughul afaq. Laki-laki ini dahulunya semasa di dunia, dia keluar dari rumahnya, kemudian menyampaikan satu berita dusta yang berita itu mencapai seluruh ufuk. Ya, gara-gara satu berita dusta tapi mencapai seluruh ufuk, maka itulah yang dia dapatkan. Dan ini siksaan belum di neraka. Ini siksaan di alam barzakh, karena belum ada yang di neraka, belum ada hisab. Laki-laki ini, kata Rasulullah, kata malaikat itu, yaghdu min baitihi, keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzibah, kemudian dia sampaikan satu berita dusta, tablughul afaq. Afaq itu jamak ufuk. Berita dusta tadi mencapai seluruh ufuk timur, barat, selatan, semuanya sampai ke sana. Ya. Apalagi zaman sekarang ini lebih gampang menyebarkan berita dibandingkan dulu. Kalau dulu kan keluar dari rumah dulu, benar-benar keluar dari rumah, ya itu tidak. Keluar dari rumah dia bawa berita bohong. Itu pun bukan naik mobil kan begitu ya, naik unta, lamanya naik unta itu. Ya kan, sampai ke ufuk. Ya, artinya berita itu sampai kan lama, bisa jadi sebulan perjalanan dia sampai ke negeri lain. Sebulan perjalanan ke negeri yang lainnya. Kalau sekarang kan tidak. Ya, cukup klik, sampai enggak ke ufuk, sampai enggak ke seluruh dunia, sampai. Maka hati-hati kita nyebar berita, ya, jangan sampai merugi. Jadi benar-benar pastikan berita itu adalah berita yang benar, jangan sampai kita mendukung berita dusta, ikut-ikut nanti nyebarkan, bahaya. Ya, ini dia diantara dalilnya dari Nabi SAW, diperlihatkan bagaimana siksa orang yang kedustaannya itu satu itu, bagaimana kalau banyak, sampai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang berikutnya, meninggalkan sholat wajib. Ya, diantara sebab tersiksanya di dalam barzah, di alam kubur, meninggalkan sholat wajib dan meninggalkan Al-Quran. Ya,
Dulu pernah dibaca lalu nggak mau baca lagi. Dulu pernah dipelajari, nggak mau dipelajari lagi. Nabi SAW pernah diperlihatkan, dan ini juga disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis yang sahih ya, insyaallah. Nabi pernah diperlihatkan siksaan seorang, ya, ataina ala rajulin muttaji', kami pernah mendatangi bersama malaikat pada waktu itu seorang yang sedang berbaring muttaji'. Ada satu orang lagi dengan sakhrah, ya. Wa idza akharu qa'imun 'alaihi bisakhrah. Sementara ada satu orang membawa batu besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrah li ra'sihi. Tiba-tiba yang bawa batu tadi dihempaskan batu itu di atas kepala yang sedang berbaring. Tak, seperti itu. Dan terus itu berulang-ulang sampai kepalanya pecah. Ya, menggelindinglah batu tadi. Kemudian dia ikuti batu tadi, dia ambil lagi. Saat dia kembali, kepala yang sudah ditimpa dengan batu tadi kembali lagi. Kemudian dia lakukan lagi seperti itu. Tas, menggelinding lagi batu, dan terus itu berulang-ulang. Dihantam kepalanya dengan batu besar seperti itu. Maka aku pun berkata, qultu lahuma, aku berkata kepada dua malaikat yang membawaku, subhanallah ma hadzani. Maha suci Allah, apa ini maksudnya ya kejadian dua orang ini? Maka malaikat itu pun mengatakan, ammar rajulul ladzi ataita alaihi yuthlasu ra'suhu bil hajar. Adapun laki-laki yang kamu dapati tadi kepalanya itu pecah ditimpa dengan batu, fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an fayarfuduhu. Dia adalah seorang yang dahulunya mengambil Al-Qur'an kemudian dia tinggalkan. Nah, ini hati-hati. Ya, walaupun ini secara umum. Dia dahulunya mengambil Al-Qur'an, setelah itu yarfuduhu. Dia tinggalkan Al-Qur'an itu. Wa yanamu 'anis sholatil maktubah, dan dia masih enak tidur padahal sudah masuk salat wajib. Hati-hati. Udah masuk salat wajib, azan, udah masuk masih tidur juga. Ini dia. Yanamu 'anis sholatil maktubah. Tidur setelah masuk waktu salat wajib. Ini dia siksaannya di alam barzahnya, naudzubillah. Kenapa? Karena meninggalkan Al-Qur'an. Ya, meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan salat 5 waktu. Masih asik tidur. Baik, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita ringkas sajalah ya. Amalan yang lainnya adalah aklur riba, memakan hasil dari perbuatan riba. Ya. Sama seperti yang tadi diperlihatkan juga kepada Nabi SAW sebuah siksaan. Ya, ini seorang yang berada di sungai darah. Beliau melihat ada sungai darah. Ya. Tiba-tiba ada seorang di dalam sungai itu berupaya untuk berenang ke tepi. Ya, dia berusaha berenang ke tepi. Sesampainya di tepi ternyata ada seorang yang ya mengumpulkan batu di situ. Ya, seorang ada yang berada di tepi, kemudian dia sudah siap dengan batu tersebut dan melemparkan batu tersebut kepada orang yang ingin ke tepi tadi, sehingga dia balik lagi ke tengah sungai darah tadi. Saat dia mau kembali, kemudian dihempaskan batu tersebut sehingga dia tidak bisa ya ke tepi sungai darah tadi. Dia masuk lagi ke dalamnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam pun bertanya tentang apa gerangan yang menyebabkan dia mengalami demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ammar rajul alladzi ataita alaihi yasbah fin nahar. Laki-laki yang kamu lihat tadi dia berenang di sungai darah tadi. Wa yulqamul hajar, kemudian dilempari oleh batu sehingga dia enggak bisa selamat. Dia terus berada di tengah sungai. Fa innahu akilur riba.
Karena sungguhnya dia dahulunya semasa hidupnya memakan hasil riba, itu dia. Nah, makanya jauhi dari perbuatan-perbuatan riba. Kemudian yang berikutnya, hitung sendiri ada berapa ya? Ini dalilnya. Perbuatan zina. Ya, perbuatan zina. Pernah juga Nabi SAW ditampakkan sebuah tanur. Tanur tahu ya, seperti tempat pembakaran. Seperti tempat tempat masak gitu ya, tempat pembakaran, tanur namanya. Dapur masak seperti itu. Kemudian di atas tanur itu ada laki-laki dan perempuan berkumpul dengan telanjang dan mereka dibakar di atas kompor itu. Ya, kita bahasa tanur itu kompor. Enggak tahu gimana bentuknya. Tapi beliau mengatakan ada sebuah tanur dan di atasnya itu ada rijal wan nisa urat, laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang berteriakan mereka karena kepanasan. Ya, namanya juga tempat pembakaran seperti kompor panas. Maka ditanyakan juga oleh Rasulullah SAW tentang siapa mereka, karena mereka sahu, daudau, mereka teriak-teriak saking suaranya keras itu membuat Nabi terkejut. Apa itu? Diperlihatkan ini mereka. Loh, kenapa mereka sampai dibuat seperti itu di atas tanur seperti itu dalam keadaan telanjang? Ya, berkumpul telanjang di atas tanur. Maka malaikat itu pun mengatakan wa ammar rijal wan nisa al-urat. Al-urat itu yang menampakkan auratnya telanjang. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, alladzina fi misli bina'it tanur, yang mereka seperti berada di atas kompor tersebut, fa innahum zunah wazawani, maka sungguhnya mereka itu adalah para penzina laki-laki dan penzina perempuan, para penzina. Auzubillah. Kemudian yang berikutnya di antara sebab tersiksanya di alam barzakh, kita langsung ringkas saja di sini supaya tidak terpotong. Yakni orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan tapi dia sendiri meninggalkannya. Nah, ini dia, naudzubillah. Ya, para khutbah, khatib, ya, dai dan yang semisalnya. Tidak bisa disebutkan istilah-istilah ya, orang yang menyampaikan kebaikan tapi mereka juga ternyata melupakan, naudzubillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailata usriya bi," aku pernah melihat di saat aku di Isra Mi'rajkan, rijalan, ada kaum laki-laki, tuqradu syafahuhum. Syafah itu maksudnya mulut-mulut mereka ya. Mulut-mulut mereka itu digunting, bimaqarid, dengan maqarid itu gunting-gunting minan nar, diambil gunting dari neraka, kemudian mulut mereka diguntingin. Fakultu, maka aku pun berkata kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa ini mereka wahai Jibril? Faqala, maka Jibril mengatakan, khutoba'u min ummatik, kata Jibril, ini khotib-khotib dari umatmu. Ya'murunan nas bil birri, mereka perintahkan manusia untuk berbuat baik, wa yansawna anfusahum, tapi mereka sendiri melupakan dirinya sendiri, tidak mengerjakannya, mengingkari, menyelisihinya. Wahum yatlunal kitab, mereka baca Alkitab, mereka baca ya kitabullah Al-Qur'an ya, wala ya'qilun, tapi mereka tidak mau memahaminya ya, afala ya'qilun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Shahihah. 6. Dan Al-Imam Al-Baihaqi ketika menyebutkan tentang hadis ini, ketika menyebut tentang hadis ini, maka beliau memberikan penjelasan bahwasanya inilah siksaan di antara bentuk siksaan kubur, kata Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang berikutnya sebab tersiksanya di alam kubur atau di alam barzah adalah al-iftar fi Ramadan min ghairi uzur. Ya, membatalkan puasa Ramadannya tanpa ada alasan. Kata Nabi SAW, ketika saya tidur, ingat tidurnya para nabi adalah wahyu. Ketika saya sedang tidur, tiba-tiba ada 2 malaikat membawaku. Ya, sampailah aku kepada satu gunung.
Kemudian kami pun mendaki gunung tersebut. Dan aku mengatakan aku tidak sanggup. Ya, kami akan membawamu. Sehingga sampailah aku kepada suara-suara yang besar, ya, sampai di atas gunung tersebut. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga aku berada di puncak gunung tadi. Idza ana bi aswatin syadidah, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Fakultu, aku pun berkata, ma hadhil aswat, ini suara-suara apa? Qala, maka malaikat tadi mengatakan, awa'u ahlin nar, beginilah teriakan penduduk neraka nantinya. Kemudian dibawakan kepadaku, ya, aku dibawa lagi kepada satu kaum. Fa idza biqaumin mu'allakina bi'araqibihim, tiba-tiba aku dibawakan kepada kaum yang kakinya digantung di atas. Jadi kaki ditaruh di atas, kepala di bawah. Musyaqqaqah asdaquhum, sementara ketika kepala di bawah terlihat mulut-mulut mereka sobek. Tasilu asdaquhum daman, tidak hanya sobek saja, dari mulut mereka keluar darah. Kaki mereka digantung di atas, mulut mereka sobek dan mengeluarkan darah. Aku pun berkata, man haula'i, aku berkata kepada malaikat tadi yang membawaku, ini siapa mereka? Ya, malaikat tersebut pun berkata, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktu berbuka. Ya, membatalkan puasa tanpa sebab, bukan karena sebab yang dibolehkan dalam Islam. Nah, itu. Jadi hati-hati. Taib. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah sebenarnya masih ada beberapa amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Intinya semata-mata kita sampaikan ini untuk menjadi pengingat bagi kita semua agar, ya, kita berusaha meninggalkan sebab-sebab tadi. Karena sebatas berdoa, Nabi memerintahkan kita untuk berdoa. Di antara doa yang diperintahkan oleh Nabi, sebagaimana tadi hadisnya, ta'awwadzu billah min azabil qabr. Minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Namun kita harus menempuh, ada ikhtiar untuk menjauhi sebab-sebabnya. Dan itu tadi di antara sebab-sebab yang sudah kita jelaskan, dari sebagian sebab tersiksanya seorang di alam barzah karena perbuatan-perbuatan tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari sebab-sebab buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf kalau agak kelamaan karena sebenarnya ingin sekali disampaikan, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan di kajian lanjutan, ya, insyaallah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.